Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia pemirsa Kasuari Channel dan khususnya di dalam acara Pelita Hati yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana melawan diri sendiri. Karena sejatinya di dalam kehidupan ini musuh yang terbesar bukanlah musuh yang datang dari luar. Karena musuh yang datang dari luar, insya Allah kita akan mudah untuk mengetahuinya, kita akan mudah untuk memahaminya, bahkan kita akan mudah untuk menyadarinya, sehingga kita akan lebih sigap dalam menghadapinya dibanding dengan musuh yang datang dari dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, tidak heran jika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari perang Badar, perang yang dianggap perang yang paling besar dihadapi oleh umat Islam kala itu, tetapi Nabi justru mengatakan bahwa kita baru saja pulang dari perang yang kecil dan kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Lalu para sahabat bertanya, apa perang yang lebih besar itu? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah perang melawan diri kita sendiri, perang melawan hawa nafsu. Maka saat ini tentu menjadi perhatian penting dari kita bahwa untuk menjadi hamba Allah yang nanti dipersiapkan untuk siap memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri pun telah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila nafsik, irji'i ila rabbik, kembalilah pada Tuhanmu, radiyatan maradiyah, dengan ridha, hati yang ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah sebagai hambaku. Kita untuk bisa siap menjadi hamba Allah, maka harus terlebih dahulu kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, kita harus bisa menundukkan egosentrisme kita, lalu kita bisa menjadi hamba Allah yang mulia dan siap untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu maka mustahil kita bisa mencapai derajat yang tertinggi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai derajat orang-orang yang takwa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lewat ayat tersebut maka kita bisa memahami bahwa membersihkan hati, memuliakan hati dengan melawan diri kita sendiri, di mana diri kita sendiri ini selalu berupaya untuk mencapai, untuk mendapatkan nilai-nilai, untuk mendapatkan penilaian dari orang selain makhluk, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu penilaian tersebut, selama penilaian itu datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka penilaian tersebut hanya bersifat sementara, penilaian tersebut hanya bersifat yang fana. Namun sayangnya dengan era kemajuan teknologi yang kita hadapi saat ini, di era milenial, kita lebih bangga untuk mendapatkan penilaian dari orang, daripada makhluk Allah, dari sesama kita umat manusia, dan kita lupa bahwa penilaian yang terbaik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran kita lihat orang-orang di sekeliling kita ramai-ramai membuat status, ramai-ramai membuat video yang kemudian diupload ke YouTube, diupload ke berbagai sosial media hanya untuk mendapatkan pengakuan dari manusia, hanya untuk mendapatkan
penilaian dari makhluk sesama makhluk. Tidak heran ketika orang-orang yang begitu bangga dengan adanya penilaian dari makhluk, kemudian mereka terperosok, hati mereka justru semakin kelam, hati mereka justru semakin tertutup untuk menerima Allah Subhanahu wa taala. Semangat mereka untuk beribadah kepada Allah menjadi pudar. Semua itu ditujukan hanya untuk mendapatkan pujian dari umat manusia. Ketika pujian itu sudah didapatkan, maka hati mereka tergelincir, lalu lupa hanya untuk mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan manusia, tetapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka digolongkan menjadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang jauh dari kebenaran, orang-orang yang justru terperosok di dalam kesesatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka bersemayamlah banyak penyakit hati. Penyakit hati inilah yang kemudian membuat hati kita menjadi tertutup, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Khatamallahu ala qulubihim, Allah akan mengunci hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, kemudian Allah mengunci pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan Allah menutup penglihatan mereka. Gisyawatun, bahkan diberikan penutup di pelupuk matanya. Walahum adzabun azim, dan mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat besar. Ketika hati telah terkunci, maka kebenaran apapun yang ditampakkan kepadanya, yang diperlihatkan kepadanya, hatinya tidak akan mampu menerimanya sebagai kebenaran, bahkan akan ditolak. Di saat itulah kita akan jauh dari berbagai bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an akan kita dengar hanya sekedar syair belaka dan tidak pernah kita terima sebagai kebenaran yang kemudian menuntun hati kita mendapatkan petunjuk untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan semakin diperparah lagi kemudian apabila orang tersebut akan semakin berbahagia dengan pujian-pujian yang datang dari makhluk Allah, dan lupa bahwa ada penilaian dari malaikat, para malaikat yang mencatat amal baik kita. Lalu kemudian mereka berbondong-bondong, lebih senang untuk mencintai kehidupan dunia ini, lebih senang untuk mendapatkan pujian ini, dan akan melupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghisap apa yang diperlakukan oleh mereka di akhirat kelak, yang nanti Allah katakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di akhirat kelak nanti akan dikunci mulut mereka, lalu tangan mereka lah yang berkata, dan disaksikan oleh kaki-kaki mereka. Di saat itulah kita tidak berdaya, hanya mengharap ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.